Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang berguna dan juga membangkitkan. Wah, Theo masih selalu bersemangat menyanyikan lagu itu. Iya, Mister. Theo harus selalu menjaga perkataan yang arif dan membangun. Iya, Theo. Karena itu salah satu ciri murid Kristus yang berguna bagi dunia, yaitu kreatif. Masih ingat Theo dan para murid Kristus yang berguna bagi dunia di rumah? Kreatif adalah mengembangkan pemikiran yang bijak, perkataan yang arif, dan perilaku yang terampil untuk melakukan kehendak Allah. Coba Mister minta tolong Theo bacakan Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Terima kasih Theo. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan di hari yang ketiga ini sebelum kami melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kami rindu kami memiliki perkataan yang arif, perkataan yang kreatif, yang berguna dan memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mister, siapa sih kira-kira tokoh Alkitab yang mempunyai perkataan yang arif? Banyak sekali Theo. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf adalah teladan perkataan yang kreatif, perkataan yang arif, perkataan yang good, perkataan yang tingtong, kata-kata yang berarti dan bermakna di dalam Alkitab. Yusuf memiliki telinga yang mendengar dan taat kepada Tuhan. Yusuf menunjukkan kearifannya ketika memberikan nasihat kepada Raja Fir'aun. Raja Mesir yang bernama Raja Fir'aun suatu hari mendapatkan mimpi. Dia tidak memahami mimpinya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahu dia arti mimpinya. Pelayan raja teringat kepada Yusuf waktu di penjara. Dia memberitahu raja tentang Yusuf. Dia mengatakan Yusuf dapat memahami mimpi raja. Lalu sang raja memanggil Yusuf dan berkatalah Raja Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya." Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pembalut tulang, sangat buruk baunya dan kurus badannya. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang gemuk yang mula-mula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering,
kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir untuk mengumpulkan bahan makanan selama kelimpahan. Demikianlah segala bahan makanan itu akan menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Hebat sekali ya, Mister. Yusuf dapat mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Iya, benar sekali Theo. Dan Theo tahu dari mana perkataan arif Yusuf itu dia dapatkan? Dari mana ya, Mister? Yusuf berkata Allah memberitahukan kepadanya apa makna mimpi raja. Yusuf mengatakan rakyat Mesir akan memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka butuhkan selama 7 tahun. Kemudian akan terjadi bencana kelaparan. Tidak ada tanaman yang akan tumbuh selama 7 tahun. Yusuf mengatakan penduduk harus menyimpan makanan itu. Maka jika terjadi kelaparan, mereka masih akan memiliki makanan. Raja mempercayai Yusuf. Dia mengangkat Yusuf menjadi pemimpin bangsanya. Penduduk melakukan apa yang dikatakan Yusuf. Mereka menyimpan makanan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun terjadi bencana kelaparan, tidak ada tanaman yang tumbuh. Orang-orang menemui Yusuf untuk membeli makanan. Maka orang-orang itu memiliki cukup makanan. Mereka gembira. Mereka mematuhi Yusuf. Perkataan yang arif, yang berguna, yang jadi berkat itu sumbernya dari Tuhan. Tuhanlah sumber kreativitas kita. Makanya kita harus selalu belajar Alkitab dan firman Tuhan sehingga kita dapat makin berguna bagi dunia, kreatif dan memiliki perkataan yang arif seperti Yusuf. Mari Mister, Theo, dan semua para murid Kristus yang berguna bagi dunia, kita akan ingat bahwa untuk memiliki perkataan yang arif, menjadi orang yang kreatif, kita harus tahu itu semua berasal dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami mengerti bahwa perkataan yang arif itu datangnya dari Tuhan, dari firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan kami hidupi. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami menjadi murid-murid Kristus yang berguna bagi dunia. Seperti halnya Yusuf yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong kami di dalam perkataan kami dapat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya belajar mengajar ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.